Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 1205011637, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Interpersonal Skill. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 2. Tugas ini berkaitan dengan presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan topik kemampuan berkomunikasi dengan baik. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi pada diri seseorang, dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah sebuah proses memahami lawan bicara atau komunikan dengan tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan bagian yang esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia, dan komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia sehingga terkait dengan ilmu psikologi. Konsep komunikasi. Komunikasi yang baik dapat terjalin dengan baik apabila satu sama lain pihaknya saling mengakui kekurangan dan mengerti kelemahannya dengan baik. Komunikasi merupakan proses penyampaian dari satu komunikator satu kepada komunikator lainnya, di mana rasa keingintahuan menjadi alasan untuk menjalin suatu komunikasi satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan kesadaran manusia akan ketidakmampuan makhluk hidup sendiri dan terus bergantung kepada individu lainnya, sehingga terjalinlah komunikasi tersebut, atau disebut manusia juga disebut dengan makhluk sosial. Selanjutnya ada karakteristik dasar komunikasi yang ada 6. Yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses. Yang kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Yang ketiga, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Yang keenam, komunikasi menembus ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Ada beberapa unsur komunikasi, yaitu yang pertama adalah source atau sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, televisi, media, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikator. Komunikator adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya, komunikan dapat menjadi komunikator. Yang ketiga adalah message atau pesan, yaitu keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Yang keempat adalah channel atau saluran. Saluran dalam media penyampaian pesan. Media komunikasi dapat berupa media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hasil akhir dari komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karakteristik komunikasi mempunyai ciri khas proses komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi itu proses yang dinamis. Yang kedua, komunikasi itu tidak bisa diulang atau diubah. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi itu memahami diri sendiri dan orang lain, memapankan hubungan yang bermakna, mengubah sikap perilaku. Karakteristik komunikasi selanjutnya yaitu 5 aksioma komunikasi. Aksioma 1 adalah seseorang tidak dapat berkomunikasi. Yang aksioma yang kedua, setiap interaksi memiliki dimensi isi dan hubungan. Aksioma 3, setiap interaksi diartikan oleh bagaimana para pelaku interaksi menjelaskan kejadian. Aksioma 4, pesan bersifat digital dan analog. Aksioma 5, pertukaran komunikasi bersifat simetrik dan komplementer. Untuk menjalani komunikasi yang baik diperlukan beberapa hal, yaitu pertama, komunikator 1 adalah mengirimkan sekaligus menerima pesan.
Jadi fungsi utama komunikator 1 adalah sebagai pengirim pesan ketika komunikator 2 sudah menanggapi atau memberi feedback, maka komunikator 1 menjadi penerima pesan. Komunikator 2 adalah kebalikan dari komunikator 1, yang mana komunikator 2 adalah yang menerima pesan. Dan jika pesan sudah dipahami oleh komunikator 2 untuk memberikan feedback, maka komunikator 2 juga akan mengirimkan pesan dan bertukar peran dengan komunikator 1. Selanjutnya pesan dari komunikator 1 dapat berupa pesan verbal maupun non verbal. Pesan tersebut dapat disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya saluran yang dapat berupa alat indera, media massa elektronik, papan pengumuman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang mengubah informasi yang disampaikan kepada penerima atau pengalihannya, dan penerimaan tersebut. Selanjutnya adalah gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang mengubah informasi yang disampaikan kepada penerima atau pengalihannya dari penerimaan tersebut. Gangguan dapat berupa gangguan bunyi ataupun pendengaran, gangguan bau ataupun ciuman, udara panas, atau gaya yang norak, dan lain-lainnya. Gangguan juga dapat diberikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama gangguan teknis, yaitu faktor yang menyebabkan penerimaan merasakan perubahan dalam informasi yang sampai. Yang kedua yaitu gangguan semantik, yaitu bila penerima memberi arti yang berlainan atas sinyal yang disampaikan pengirim. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan balasan atau perilaku yang diperbuat. Umpan balik menjadi sumber informasi penting mengenai diri sendiri. Konteks komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi dua orang, yang mana komunikasi dua orang itu merupakan komunikasi yang paling dasar sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Komunikasi ini sering terjadi penyingkapan diri atau lebih sering muncul pada komunikasi dua orang. Komunikasi dua orang juga diukur oleh keakraban. Keakraban terutama terjadi pada wanita. Kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, biasanya melibatkan dua orang atau merupakan komunikasi dua orang yang sifatnya khusus. Beberapa tujuan wawancara antara lain untuk mendapatkan informasi, memberikan informasi, membujuk, memecahkan masalah, melakukan konsultasi, mencari kerja, menerima keluhan, meninjau kinerja, memperingatkan, dan mengukur stres. Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok kecil. Yang mana komunikasi kelompok kecil adalah proses pertukaran pesan verbal dan non-verbal antara 3 orang atau lebih anggota kelompok yang bertujuan untuk saling mempengaruhi. Pada komunikasi kelompok kecil, tingkat keakraban, partisipasi, dan kepuasan cenderung lebih rendah daripada komunikasi dua orang. Yang terakhir adalah komunikasi publik. Komunikasi publik lebih sering muncul di tempat umum. Komunikasi ini relatif lebih formal. Masalah yang dibicarakan biasanya telah terencana dan sejumlah norma yang cukup jelas yang harus dipenuhi. Untuk menjalani komunikasi yang efektif, kita memerlukan berdasarkan kaidah yang diikuti, yaitu yang pertama, komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Hal ini mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling tahu dan paling benar. Yang kedua yaitu komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengar dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Hal ini akan lebih sulit dilakukan manakala orang tersebut tidak dapat dikritik atau tidak siap menerima kritik. Menerima kritik memang tidak mudah, tapi kemampuan untuk menerima apapun masukan dengan sikap baik akan membawa pengaruh positif pada orang tersebut. Yang ketiga yaitu pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Seringkali orang yang
melakukan komunikasi dengan individu maupun kelompok, tetapi pesan tidak dapat dipahami karena media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Selanjutnya yaitu kejelasan pesan, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak, maka bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya, apabila pemberi pesan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas akan sulit bagi penerima pesan untuk memahami isi pesan dan akhirnya umpan balik juga tidak akan muncul. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah hati, menghargai, dan mau mendengarkan orang lain. Baik, mungkin hanya sekian video ini saya buat dengan menjelaskan tentang materi berkomunikasi dengan baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.